Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Sekarang, maukah Anda berseru lebih keras untuk Dia yang memberikan semua dari dirinya untuk kita semua, Yesus? Haleluya! Dimuliakanlah Tuhan malam ini. Semua tentang-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan yang seluruhnya indah. Amin. Ketika Tuhan Yesus keras, Dia tidak menyakiti. Ketika Dia baik, Dia tidak lemah. Dia adalah baja dan beludru, pelayan dan raja. Dia seluruhnya indah. Berikan Dia pujian. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami mengasihi-Mu juga. Yohanes 1 ayat 17, ayat favorit saya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat telah diberikan. Anda dapat memberi dari kejauhan. Saya dapat memberi DVD tentang saya dari Singapura, tapi saya datang ke sini. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan melalui seorang hamba. Kasih karunia datang melalui Sang Anak. Hukum Taurat berbicara tentang apa yang harus dilakukan manusia. Kasih karunia mengungkapkan tentang siapa Tuhan. Dalam mujizat Musa yang pertama, Dia mengubah air menjadi darah yang menghasilkan kematian. Dalam mujizat pertama kasih karunia, Yesus mengubah air menjadi anggur yang menghasilkan kehidupan dan perayaan. Di bawah hukum Taurat, Allah menuntut kebenaran dari manusia terpuruk yang berdosa. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan menyediakan kebenaran sebagai pemberian. Sekarang Anda mau di bawah yang mana? Saya juga berpikir demikian. Tetapi sekarang kita bingung karena kita mencampur antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kita punya sedikit hukum Taurat dan sedikit kasih karunia. Yesus berkata, Anda tidak bisa mencampurkan anggur yang baru, yaitu kasih karunia, ke dalam kantong anggur yang lama karena anggur yang baru akan berfermentasi dan Anda akan kehilangan keduanya. Sekarang, di bawah hukum Taurat, Tuhan berkata, Aku tidak akan melewatkan pelanggaranmu, tapi akan membalaskan dosamu kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan berkata, Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sudah ada perubahan. Telah terjadi perubahan, jemaat sekalian. Kita tidak perlu takut dengan berada di bawah kasih karunia akan menyebabkan sifat tidak bermoral. Karena Alkitab berkata dengan jelas di Roma 6 ayat 14, lihat kemari. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tetapi yang kita percaya adalah bahwa ketika Anda di bawah kasih karunia, dosa akan menguasai Anda. Kita telah dibohongi oleh iblis. Firman Tuhan sangat jelas bahwa ketika Anda di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat, dosa tidak akan punya kuasa atas Anda. Kata dosa di sana adalah kata benda. Anda bisa menggantinya. Setan tidak akan punya kuasa atas Anda. Penyakit tidak akan punya kuasa atas Anda. Kemiskinan tidak akan punya kuasa atas Anda. Kapan? Ketika Anda tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Anggapan yang mengatakan bahwa bila orang-orang berada di bawah kasih karunia, maka mereka akan jadi tidak bermoral, itu berasal dari lubang neraka. Anda tidak bisa berada di dalam air dan tidak basah, sama seperti Anda di bawah kasih karunia, tapi Anda tidak kudus. Amin. Tuhan sedang membangkitkan pelayan-pelayan kebenaran di hari-hari terakhir ini. Dulu gereja banyak melakukan pelayanan-pelayanan dan ada banyak kebangkitan rohani. Tidak perlu disangsikan, bukan? Dan kebangkitan-kebangkitan rohani itu memiliki karakter pengajaran yang melawan dosa. Tapi tetap itu adalah kebangkitan rohani.
Saya tidak berkata bahwa orang-orang itu tidak diselamatkan. Saya tidak mengatakan itu bukan kebangkitan rohani. Tetapi jika Anda lihat ke 2 Korintus 3 ayat 9, dikatakan di sini, lihat kemari. Dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, Tuhan menyebut pelayanan itu sebagai pelayanan penghukuman. Kebangkitan-kebangkitan yang menekankan kepada dosa, pengajaran tentang melawan dosa. Tuhan menyebutnya pelayanan penghukuman. Dan Tuhan mengatakan bahwa pelayanan penghukuman itu mulia. Tapi perhatikan ini. Betapa jauh lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Anda belum melihat apa-apa. Tuhan membangkitkan pelayan-pelayan kebenaran di seluruh dunia. Ada revolusi kasih karunia yang sedang terjadi. Dan kita sangat senang kita adalah bagian di dalamnya. Amin. Pelayanan tentang penghukuman telah berlalu. Sekarang adalah pelayanan tentang kebenaran. Anda bisa lihat, hukum Taurat menghukum yang terbaik dari kita. Kasih karunia menyelamatkan yang terburuk dari kita. Haleluya untuk kasih karunia-Nya yang luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tentang pelayanan kematian, Anda bisa lihat di 2 Korintus 3, dikatakan dengan jelas pada ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Perhatikan pelayanan yang memimpin kepada kematian. Tuhan menamakan 10 perintah Allah, pelayanan yang memimpin kepada kematian. Terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Anda tidak bisa berkata kepada saya, Pastor Prince, kita tidak di bawah hukum Taurat dalam arti kita tidak lagi membunuh binatang persembahan. Kita tidak di bawah pesta-pesta perayaan Israel. Karena hukum-hukum itu tidak pernah diukir pada loh-loh batu. Apakah pelayanan kematian yang Tuhan bicarakan dan satu-satunya yang tertulis pada loh-loh batu? 10 perintah Allah. Tuhan menyebutkan ini pelayanan kematian, dan kadang kita mengadakan beberapa kebaktian di hari Minggu saat kita mengajarkan tentang 10 perintah Allah. Membunuh orang secara perlahan di setiap hari Minggu. Tuhan menamakannya pelayanan kematian. Lihatlah ayat sebelum ini. Tuhan telah membuat kami berkecukupan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Jika Anda ingin menjadi pelayanan perjanjian lama, maka tidak ada kekuatan di situ. Tidak ada kecukupan di dalamnya. Tidak ada penyediaan, tidak ada kemurahan, tidak ada wibawa, dan tidak ada karismata. Benar? Tuhan hanya membuat berkecukupan mereka yang adalah pelayan perjanjian baru. Dan dikatakan dengan jelas, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Anda tahu bahwa pada hari Pantekosta yang pertama, 50 hari setelah hari Paskah, Paskah pertama adalah bangsa Israel dengan darah domba di tiang pintu. Itulah Paskah yang pertama. 50 hari setelah itu, mereka berada di kaki Gunung Sinai. Dan apakah yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan hukum Taurat dan 3.000 orang mati. Dalam perjanjian baru, ketika hari Pentakosta sepenuhnya tiba, Tuhan tidak memberikan hukum Taurat, tetapi memberikan roh di Gunung Sion, dan 3.000 orang diselamatkan. Hukum itu membunuh, tetapi kasih karunia, roh, memberi kehidupan. Haleluya! Mari memindahkan mimbar kita dari Gunung Sinai ke Gunung Zion. Kita berada di gunung yang salah. Tuhan telah pindah gunung. Tapi kita masih berkemah di Gunung Sinai. Tidak heran kalau kita tergoncang. Karena mereka yang percaya kepada Tuhan akan seperti Gunung Zion, yaitu perjanjian baru. Anda selamanya tidak akan tergoncangkan selamanya. Jangan salah mengerti saya. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu benar. Tetapi tidak bisa membuat Anda menjadi benar. Hukum Taurat tidak bisa berubah. Disitulah masalahnya. Seperti cermin. Ketika Anda melihat ke cermin, cermin itu menunjukkan persis seperti apa adanya. Jika yang Anda lihat jelek, sesuatu yang tidak pernah saya alami. Jika yang Anda lihat jelek, jangan salahkan cerminnya. Jangan pecahkan cerminnya, jangan pukul cerminnya. Kadang Anda hanya melihatnya dan cermin itu langsung pecah. Hukum Taurat hanya menunjukkan siapa diri Anda, tetapi tidak punya kekuatan untuk membersihkan noda Anda. Hukum Taurat itu kudus, tetapi tidak bisa membuat Anda kudus. Jika hukum Taurat sedikit bengkok, maka itu bukan lagi hukum Taurat. Jadi intinya ini, jika Anda bisa melakukan hukum Taurat, Tuhan akan memberkati Anda, itu benar. Tapi sama halnya saat Anda melakukan kesalahan, Tuhan harus menghukum Anda. Apakah Anda bisa mengerti? Terkadang kita berpikir dengan berkhotbah tentang hukum Taurat, manusia akan menjadi takut hukum.
Tapi Alkitab berkata dengan jelas, kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Anda jarang mendengar 1 Korintus 5 ayat 56 dikotbahkan. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Wow. Kata kekuatan di sana dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Kuasa dari dosa adalah hukum Taurat. Coba tebak, siapa yang berusaha membawa kekuatan dosa kembali ke dalam gereja? Dan ia menggunakan mimbar. Dan tidak heran, karena pelayan-pelayannya berubah menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Kebenaran menurut perbuatan. Dalam bahasa Ibrani namanya adalah hasatan, yang berarti jaksa penuntut hukum. Jauh sebelum iblis bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan, dia adalah pendakwa. Anda harus menerima dakwaannya sebelum dia dapat mencuri dari Anda. Anda harus menerima dakwaannya sebelum dia dapat membunuh, sebelum dia bisa membinasakan. Dia tidak disebut sang penghancur, dia disebut pendakwa. Bukan pembunuh, tapi pendakwa dari saudara-saudara kita. Anda perlu tahu alat-alat yang dipakainya. Dalam Kolose 2 dikatakan kepada kita, Tuhan Yesus telah memakukan ketentuan-ketentuan hukum pada salibnya. Sekarang, apa itu ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis? Ada orang yang bilang, tidak ada yang dapat melenyapkan tulisan Tuhan. Iya, tapi Tuhan bisa. Tuhan memakukan hukum Taurat pada kayu salib. Anda lihat apa ayat berikutnya? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Berarti dikatakan kepada Anda bahwa perlengkapan persenjataan iblis adalah hukum Taurat. Iblis menggunakan hukum Taurat untuk menggetok kepala Anda. Dia berkata, kamu kurang melakukan ini, kamu kurang melakukan itu. Bahkan ketika Anda melakukan yang benar, itu tidak cukup. Ketika Anda melakukan kesalahan, dia katakan Anda telah melakukan kesalahan. Ketika Anda melakukan yang benar, dia katakan itu tidak cukup. Dia adalah pendakwa. Sang pendakwa. Pastor Prince, aku menikah dengan orang seperti itu. Tidak, bukan seperti itu. Itu adalah suara istrimu yang dari hati nuraninya berbicara kepadamu, saudaraku. Anda tahu ada seorang laki-laki yang membual pada temannya. Kamu tahu tidak, tadi malam istriku memohon-mohon padaku dengan berlutut. Temannya kagum akan hal itu. Apa yang istrimu katakan? Apa yang dikatakannya? Keluar dari kolong tempat tidur dan berkelahilah seperti laki-laki. Tidak, itu tidak terjadi pada saya, oke? Salam damai. Kami sangat takut saat manusia tidak di bawah hukum Taurat, mereka akan menjadi liar. Itu adalah ketakutan besar yang iblis letakkan di dalam hati dan pikiran manusia. Iblis berkata kepada Anda, tanpa hukum Taurat, Anda menjadi liar. Tapi bagaimana dengan Tuhan yang memanggil Abraham sebagai temannya? Abraham hidup lebih dari 400 tahun sebelum 10 perintah Allah diberikan. Dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Ketika Petrus pertama kali bertemu Yesus, Yesus berkata, mari pergi menangkap ikan. Dan Petrus tidak menangkap apapun sepanjang malam. Lalu dia berkata kepada Tuhan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tukang kayu, nelayan. Jika engkau berkata begitu, aku akan menebar jala. Dia menebar jala, dan jalanya robek. Perahu itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Lalu ia sadar siapa Yesus sebenarnya. Ia jatuh tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa. Sekarang pertanyaannya, mana yang datang terlebih dahulu? Kebaikan Tuhan atau perdobatan Petrus? Kebaikan Tuhanlah yang memimpin kita kepada pertobatan. Saya akan akhiri. Diberkatilah orang yang khotbahnya pendek, karena mereka akan diundang kembali. Kata hamba Tuhan yang hebat. Ibuku tidak membesarkan orang bodoh. Anda tahu kan, satu kali mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap melakukan perzinahan, dan dengan kasar mereka melemparkan perempuan itu di hadapan Yesus saat ia sedang mengajar di bait Allah. Lalu mereka, orang-orang Farisi itu berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saat ditangkap, perempuan itu tidak berpakaian rapi. Yang saya tahu,
perbuatan zina itu melibatkan 2 orang. Apakah sama dengan Houston? Karena di Singapura butuh 2 orang. Jadi di mana laki-lakinya? Bisa saja laki-lakinya adalah salah satu dari orang Farisi. Rabi, ini yang Musa katakan. Apa pendapatmu? Sekarang kalau Yesus berkata, jangan lempari dia dengan batu. Engkau melanggar hukum Musa. Kalau Yesus berkata, lempari perempuan itu, orang-orang di sekitar akan heran. Mereka bingung karena Yesus mengajarkan tentang kasih karunia dan kasih. Jadi mereka tahu bagaimanapun mereka akan menangkap Yesus. Dia tidak berkata apa-apa. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia berlutut dan menulis di tanah dengan jarinya. Sekarang, apa yang digambarkan dalam hal ini? Halaman bait Allah bukanlah tanah, tapi bebatuan. Lihat kemari, perhatikan gambar ini. Itu adalah bebatuan. Allah sedang menulis di batu. Ia seolah-olah berkata, kamu pikir kamu bisa berdebat denganku tentang hukum Taurat? Akulah yang memberikan hukum Taurat. Sekarang, karena kamu membawa-bawa hukum Taurat, seolah-olah Yesus melepaskan sepenuhnya cahaya hukum Taurat pada mereka dengan berkata, dia yang tidak berdosa di antara kalian, lemparkan batu pertama. Ia tidak melanggar hukum Taurat, dia mengangkat hukum Taurat. Tapi hanya orang yang tidak berdosa yang boleh melemparkan batu pertama. Dan satu persatu, mereka menjatuhkan batunya. Tuhan Yesus membungkukkan diri lagi, dan untuk kedua kalinya, dia menulis di tanah. 2 kali Allah memberikan 10 perintah Allah. 2 kali Allah menulis di batu. Yang pertama tidak pernah sampai ke bawah. Musa menghancurkan semuanya. Lalu Tuhan berkata, Mus, kembali ke sini. Jadi dia kembali ke atas selama 40 hari lamanya, dan Tuhan memberikan 2 loh batu yang kedua. Bukan? Tapi kali ini Tuhan berkata untuk meletakkan batu itu di bawah tabut perdamaian, di dalam tabut perjanjian. Belas kasihan memberi sukacita melebihi penghukuman. Itulah kenapa Alkitab berkata ketika Anda jatuh dari kasih karunia, perhatikan, kasih karunia lebih tinggi dari hukum Taurat. Jatuh dari kasih karunia. Dan untuk kedua kalinya setelah Yesus berkata siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama, ia berlutut dan untuk kedua kalinya dia menulis lagi di permukaan tanah. Tindakan simbolik ini menyaksikan bahwa dialah yang memberikan hukum Taurat. Sekarang, ada satu orang yang tidak berdosa yang dapat melemparkan batu pertama pada hari itu. Namanya adalah? Dan tahukah Anda, saat akan melemparkan batu pada perempuan itu, orang-orang Farisi itu ingin, tetapi mereka tidak bisa. Sebaliknya Yesus, dia bisa, tetapi dia tidak mau. Haleluya! Inilah Tuhan kita. Inilah Juru Selamat kita. Alkitab mengatakan kepada kita, satu persatu mereka pergi. Dihukum oleh hati nurani mereka dari yang tertua. Anda tahu yang mengkritik saya? Yang tertua yang pergi terlebih dahulu. Saya selalu berpikir, semakin Anda tua, semakin Anda tidak ada masalah dengan kesadaran akan dosa. Semakin tua, semakin buruk. Jadi yang paling tua pergi hingga yang paling muda, sampai tidak ada lagi yang tertinggal, kecuali Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus menghampiri perempuan itu, dia mungkin sedang menangis, dan Yesus berkata, hai perempuan, di mana mereka yang menuduhmu? Dan untuk pertama kalinya dia melihat ke atas, dengan berlinang air mata dan berkata, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Sekarang dengarkan. Gereja melakukan yang sebaliknya. Gereja berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dulu. Maka kami tidak akan menghukummu. Tetapi Yesus memberinya hadiah, tidak ada penghukuman, yang memberinya kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jika kita memberitakan tentang tidak ada penghukuman, orang-orang akan diberdayakan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Haleluya! Sungguh seorang juru selamat. Saya percaya saat perempuan itu pergi, tanpa ada lagi beban dosa di pundaknya, Yesus tersenyum dan berkata,
Bapa, satu lagi masuk ke rekeningku yang akan dia bayar di kayu salib. Jadi alasan kenapa Anda dan saya tidak menerima penghukuman lagi hari ini, seindah kebenarannya, itu bukan karena Tuhan menjadi lembek terhadap dosa. Allah itu kudus, dia amat sangat kudus. Dia adalah Allah yang hebat, tapi dia Allah yang kudus. Semua dosa telah ditanggungkan pada tubuh Yesus. Dan saat dia digantung di kayu salib, dia mengambil dosa saya dan dosa Anda, dan kekudusan Allah melepaskan semua amarah dan kegeramannya yang kudus beserta murkanya melawan semua pelanggaran hukum, melawan semua dosa dan pukulan demi pukulan dari kutuk, dari pelanggaran hukum menimpa Yesus. Dia menghabiskan semua penghukuman Allah berseru, sudah selesai. Haleluya! Haleluya! Berikan pujian kepada Tuhan. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.